bukan investigasi, tapi akan ngobrol pengalaman salah seorang yang pernah bekerja sebagai tukang scan tiket di stadion. Wah. Bisa dikatakan tampil ya kan ya? Ya, betul. Oke. Selamat, apa kabar kan? Ya. Alhamdulillah bisa ngobrol di sini. Pak Tepang sareng dia artis YouTube. Artis layar sentuh saya mah. Saya tidak akan menyebutkan nama atau apapun, cuman jadi Akang ini punya pengalaman yang mungkin yang sedikit miris yang dimana mungkin kejadian ini selalu terulang setiap pertandingan, selalu terulang lagi dan sampai saat ini belum ada solusi dan belum kalau kita sebut ada pencegahan, jadi belum ada. Salah satunya adalah oknum-oknum yang memasukkan oknum ke dalam tribun tanpa tiket. Oke. Kang, selamat malam Kang. Selamat bergabung nih di channel YouTube-nya Bobotoh TV. Kang, Akang pernah bekerja sebagai tukang scan berapa tahun? Dari tahun berapa nih, Kang? Dari tahun 2016. Terakhir sampai 2019. Berarti 3 tahun. Iya. 3 tahun. Berarti cukup lama juga. Ya. Berarti lami pisan. Apa seluk-belukna? Anu kumaha nya pasti ya, sampai ABCD sampai Z pasti terang. Oke. Nah, Kang, terakhir kemarin kan sekarang tiket online nih. Mungkin sebelum pandemi juga tiket sudah online, sudah berusaha di-online-kan, otomatis Bobotoh juga membeli tiketnya secara online, tidak on the spot atau secara fisik kan. Jadi mereka harus punya akun, daftar, dan masuk juga. Kalau gelang juga di-scan, kalau kertas juga harus di-scan kan. Nah, tapi kebocoran setiap pertandingan itu di mana oknum yang tidak bertiket bisa masuk itu, Kang. Bisa cerita sedikit kan seperti apa, Kang? Gampang sih ya, soalnya ada dari oknum tertentu. Tiket-tiket apa ya yang jual itu kan waktu dulu ada ya gelang. Waktu itu ada yang jual tapi dimurah, beda sama komersial yang lain. Maksudnya calo gitu? Ya, calo. Tapi ini mah bukan calo, tapi oknum yang menjual tiket dengan murah. Ya, dulu. Tahun berapa itu? Itu waktu pertama saya kerja dari Pancam. 2016. Banyak yang dari dari petugas yang jahil, dari ya calo-calo itu yang jual banyak sih ya. Dari petugas ABC masukin pasti banyak sih ya. Pasti banyak. Biasanya satu gerbang bisa masukin 100 sampai 300. 100 sampai 300 orang. Ya. Satu tribun. Bukan satu tribun, jadi satu gate pintu yang ABC itu. Itu Bobotoh. Itu adalah oknum yang tidak bertiket atau membeli tiket dengan harga murah. Iya, betul. Oke. Berarti kalau misalkan sekarang kan perbedaannya tiket kalau di calo kan lebih mahal. Iya. Kalau ini lebih murah. Iya, betul. Berarti ada sesuatu mereka mendapatkannya juga dengan murah. Entah itu tiketnya diambil lagi atau mereka jual lagi, kita kan tidak pernah tahu. Yang pasti yang pengalaman Akang bahwa mereka masuk 200 sampai 300 orang per pintu dengan harga tiket yang murah. Relatif sih di harga 20 sampai 25, ada yang lebih biasanya gitu. Oke. Akang bisa tahu nggak oknum itu mendapatkannya dari mana nih tiket itu? Biasanya kan ilegal, nggak bisa di-scan. Nggak bisa di-scan. Kadang kalau di-scan itu tanda merah keluar, berarti tiket palsu biasanya. Tiket palsu. Terus karena si ini memaksa, saya udah beli tiket mahal-mahal nih. Si oknum yang sudah bertiket itu beli tiket mahal-mahal, kata saya, maaf, ini tiketnya palsu, kata saya. Beli di mana? Nah, waktu itu ada stasiun televisi yang nayangin tiket ini pas di gate saya itu teh. Terus saya kasih ke bapak petugas itu, ini ada bermasalah, tiketnya palsu, kata saya.
Terus dicarilah, dapat nggak si pelaku ini? Si pelaku penjual itu. Dengan alasan, oh saya juga beli katanya. Ditanya-tanya beli dari siapa, dia ngelak terus lah kayak gitu. Yang akhirnya ngelak, oh dari A, dari B. Jadi lamun diusut mah ujungna gitu ya, kan betul. Dia bisa tidak, dia bisa tidak sih kayak gitu. Betul. Berarti itu salah satu kebocoran kenapa tribun penuh tapi dengan oknum-oknum yang membeli tiket dengan murah seperti itu. Itu salah satu kebocoran. Iya, salah satu. Nah, ada nggak sih Kang pengalaman Akang melihat dengan sendiri ada oknum-oknum yang memasukkan oknum lagi dengan alasan, oh ini saudara saya, atau tanpa bertiket atau gitu, ada nggak sih? Sering Pak. Hampir setiap, kalau sering berarti setiap pertandingan. Setiap pertandingan pasti ada. Semua gate pasti ngalamin semua itu. Semua gate yang ada di tribun GBL atau Jala pun mengalami sama semua saya sama. Jadi ada yang bertugas, saya sebut dari P1, P2 sama T. P1 tugasnya nyari korban, bukan korbannya, dia cari orang yang masuk, yang mau masuk gitu. Tugas yang kedua P2 paling itu nerima uang dari si P1. Tugas si T1, T, itu tugasnya cuma ngedengerin aja, lihat aja. Jadi itu perputaran dari situ aja. Berarti mereka terorganisir kalau begitu? Bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, setelah P1 dapat mangsa, dioper ke P2, P2 ke T1. Iya, T1 itu yang memasukkan, oh ini saudara saya, ya, iya. Betul. Yang mengatakan begitu. Ya, betul. Jadi Akang kan sebagai tukang ngebarcode. Akhirnya karena mungkin oknum itu, oh bilang, oh ini saudara saya, udah nggak apa-apa gitu. Ya, betul. Ya tapi kan kalau keseringan masa saudaranya banyak, lucu juga kan? Iya. Saya tuh sampai 300 atau masukin dengan 5 orang per tiap menit biasanya gitu. 5 orang per tiap menit. Biasanya masuk di 15 menit. 15 menit kick off? Ya. Atau enggak di babak kedua biasanya masuk. Di babak kedua. Oke. Kalau di babak kedua biasanya harga dari si oknum ini bisa sampai 20.000. Lebih murah lagi karena babak kedua kan udah main mungkin ya. Iya, betul. Oke. Nah, Kang, ada nggak sih antisipasi akan melaporkan hal seperti ini kepada pimpinan Akang? Kan otomatis akan punya pimpinan juga nih. Ya, betul. Melaporkan bahwa terjadi kebocoran nih di saya melihat dengan sendiri. Pernah nggak sih Akang melaporkan hal seperti ini? Kalau ngelaporin sih enggak sih, saya juga takut waktu itu karena ada ancaman lah dari oknum-oknum ini. Seperti apa ancamannya itu? Ya mungkin di jalan, kalau di sekeliling itu nggak akan dijagain katanya. Gitu. Maksudnya sekeliling itu dijagain maksudnya akan jadi setiap saya jaga, misalkan saya jaga di pintu A, dari oknum petugas yang mau masukin, saya kena ancam gitu. Oh, ada ancaman? Iya, ada ancaman. Seperti apa dia mengancam? Jadi mengancamnya ini dengan cara nggak dijagain pintu itu. Jadi ngacam sok lah misalkan maneh teu nurut mah ku aing moal dijagaan. Nah, gitu. Gitu kan istilah siga gitulah benernya. Gitu lah. Jangan-jangan saya nih oknum. Ya kan saya sebagai panpel, sebagai scan tiket itu kan saya panik, sedangkan 4 orang itu awakna lah kecil. Amun misalkan ditinggal ku petugas ieu otomatis dibawa. Gitu ya. Nah, Kang, Akang sendiri kan 2016 sampai 2019. Kenapa sih Akang berhenti atau misalkan diberhentikan karena Akang mengetahui hal-hal yang negatif di seputar stadion? Atau gimana nih, ada misalkan kesalahan Akang yang fatal yang akhirnya Akang diberhentikan kan Akang? Iya, diberhentikan. Oke, cerita sedikit Kang boleh. Diberhentikan karena bukan dituduh ya, jadi kepergok langsung. Kepergok itu akan memasukin orang atau gimana? Enggak, jadi kan waktu kan harusnya keluar masuk itu teh harus di scan. Nah, pas ada si pimpinan ini, si yang masuk itu saya nggak pura-pura nge-scan gitu. Oh, pura-pura nge-scan, padahal di scan itu dia
nggak bisa masuk. Ya. Si barcode-nya itu nggak barcode, jadi pura-pura scan, pura-pura aja. Pura-pura aja. Supaya kata si oknum, bukan kata si pemimpin apa sih? Apa yang pemimpin di lapangan atau di sekitar? Ya. Jadi supaya masuk karena punya tiket. Nah, waktu itu saya ke Pergok si pemimpin lapangan ini lah, misalnya gini. Pimpinan akan gitu. Ya, pimpinan saya. Ada di belakang saya. Jadi saya nggak ngeh gitu. Kenapa itu bisa masuk? Nah, dari situ ada ada grupnya. Grup si ini, maaf untuk sementara waktu diberhentikan dulu sementara katanya. Tapi pertandingan demi pertandingan nggak ada panggilan lagi ya. Oke. Padahal akan waktu itu niatnya akan tidak mendapatkan keuntungan kan? Nggak ada keuntungan banget. Cuman karena ada tekanan dari oknum-oknum sekitar yang mengancam Akang, yang akhirnya Akang ngeswe pura-pura iya gitu. Gitu. Niatnya gitu pasti. Iya gitu. Pasti kan kalau nggak di scan dia juga langsung lari ke gate saya. Lari ke gate. Kan maksudnya yang lari itu pimpinan saya. Oke. Pasti ini kenapa nggak di scan? Kok bisa masuk? Gitu kan? Akang nggak berusaha ngejelasin ke pimpinan Akang kalau Akang itu ada ancaman, ada apa gitu enggak? Nggak ada. Pernah cerita gitu? Kalau pernah cerita pernah ada. Kan waktu itu teman saya agak tinggi lah. Jadi ngobrol, saya waktu itu ke Pergok sama teman AA. Terus gimana katanya? Ya nggak apa-apa, nggak ada itu, nggak ngobrol-ngobrol lagi. Di stop saya dari situ. Di stop karena ketahuan, padahal Akang niatnya karena Akang ada tekanan, ada intervensi, yang akhirnya Akang memasukkan, yang Akang juga nggak tahu di belakang ada pimpinan yang akhirnya membuat Akang diberhentikan sama Akang. Betul. Terus saya pernah cerita kan, pernah diancam kata gitu. Itu mah udah biasa katanya. Udah biasa. Jadi mental aja kuatin katanya. Mental aja. Tapi mental dikuatin kenapa dikeluarin gitu? Bukan itu teman itu mah. Teman. Teman gitu. Jadi ya udah, si Esa ini ada konflik sama yang itu, yang mergokin saya. Ada konflik. Udah jadi cerai dari situ lah. Cerai. Jadi saya juga ke bawah-bawah. Ke bawah-bawah. Jadi akhirnya Akang diberhentikan. Iya. Kayak nih Kang, pengalaman Akang 3 tahun lama. Kira-kira gate mana sih nih mau di Jalak atau di GBLA yang Akang rawan dan kebocoran paling banyak tuh di gate mana nih? Rata sih ya. Rata. Hampir semua pasti ada kebocoran. Pasti. Oke. Paling sedikit ya kalau kebocoran 50 paling. Paling sedikit 50. Ya, 50 orang. Iya, 50. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Oke, paling sedikit 50 juta loba tuh. 50 enak kali 70 nggak sabar. Akhirnya misalkan 50, sok terus 50.000, lumayan. 50 kali 50 kan bisa. Ya. Nah, ITA ya. Apa? Coba. Kemarin teman saya yang di kampung halaman nanya nyebutnya. Bertiga datang ke GBLA. Pertandingan kemarin. Pertandingan kemarin waktu Bali. Lawan Bali. 3 orang itu bisa sampai 120. 120 ya. Orang. Bukan. Harga tiketnya dari calo. Iya. Ada, jadi Akang melihat teman Akang melihat bahwa calo punya tiket dan menjual 120. Jadi bukan tiket jadi si calo nawarin tanpa tiket tapi bisa memasukkan. Tanpa tiket banget. Wih. Jadi tanpa tiket si P1 ini yang saya bilang. P1, P2 sama T1 gitu. Ini keliling biasanya cari mangsa. Kan waktu itu cuman orang-orang yang di itu cuman mau lihat aja gitu. Nah, kebetulan di awal waktu sebelum kick off dia ditawarin 120 biasanya. Tapi tanpa tiket itu. Tanpa tiket. Polos. Oke. Berarti ini mungkin satu kemajuan, satu teknologi dan kapangi. Jadi di mana tiket sekarang dijual online dan misalkan calo juga tidak bisa mendapatkan tiket secara online, yang akhirnya mereka juga berpikir, oh ya udahlah cari mangsa tanpa tiket, menawarkan ke oknum-oknum yang mau masuk ke tribun
mau masuk nggak? Nah, Mungkin seperti itu. Nah, ini menjadi PR nih, menjadi PR buat Panpel, terutama Panpel dan pihak keamanan yang lainnya. Kenapa? Jadi jangan sampai dengan kejadian seperti ini dan pengalaman Akang juga bercerita seperti ini, itu akan menjadi pelajaran, harus jadi pelajaran di mana ya kebocorannya berarti seperti itu. Kebocoran tiket online tapi masih ada oknum-oknum yang memasukkan oknum lagi ke tribun tanpa tiket. Itu jadi nah itu sebabnya flare bisa masuk. Oke, kita sekarang bahas ke flare ya. Tapi sebetulnya tiket juga belum beres nih. Kita langsung ke flare nih. Ini Kang, flare, korek api, apapun itu yang bisa membuat flare menyala atau apapun itu yang berbahaya kan itu dilarang. Ya betul. Tapi kenapa sih kok kan orang itu diperiksa sebelum masuk? Tapi kenapa flare masih bisa masuk, masih bisa lolos? Lewat mana tuh Pak? Kalau Akang ya, pengalaman Akang? Biasanya lewat yang tanpa tiket itu. Yang tanpa tiket? Biasanya. Yang tanpa tiket itu berarti tidak digeledah? Tidak, enggak banget, enggak bisa digeledah. Enggak bisa digeledah? Soalnya kan dikejar sama, misalkan sama pimpinan saya kan, kalau lihat diperiksa langsung buru-buru aja, ya udah masuk. Jadi nggak bisa lama-lama gitu. Jadi nggak bisa lama karena kalau misalnya lama-lama ketahuan antriannya juga semakin banyak Bang ya. Betul. Semakin panjang. Jadi waktu juga mungkin yang menjadi itu. Yang akhirnya teman oknum-oknum yang membawa flare itu bisa bebas itu masuk ke dalam karena pemeriksaannya tidak seketat biasanya seperti itu. Kalau yang punya tiket biasanya digeledah. Yang punya tiket digeledah. Biasanya semua dari tas sampai pinggangnya itu semua ada. Waktu itu pernah saya pengalaman ya, ada seorang bobotoh masukin flare-nya itu di selangkangan. Ketahuan. Tapi bertiket itu, bertiket. Oke. Ada juga yang disimpan kalau cewek di sini ya. Kan itu mah susah ya. Ya, kan harus yang meriksanya cewek lagi. Soalnya kan kalau di itu nggak ada cewek ya. Oh, yang meriksa nggak ada cewek. Jadi flare masuk itu oknum-oknum yang masuk tidak bertiket, yang tidak kena geledah. Iya, betul. Karena oknum yang tidak bertiket geledahnya hanya gitu yang unggul gitu kan. Ya, gitu unggul jadi formalitas lah. Formalitas aja seperti itu. Nah, itu. Ini jadi pelajaran nih buat pihak keamanan. Jadi untuk pertandingan selanjutnya karena flare itu kan berbahaya. Terus flare itu dilarang. Karena pertandingan kalau ada supporter yang menyalakan flare otomatis akan kena denda seharusnya. Bukan seharusnya, ini udah kelas di dunia pun tidak boleh. Ada undang-undangnya seperti yang udah diupload di Bobotoh ID, saya lupa nomor undang-undang nomor berapa, itu 52 entah berapa. Itu kan tidak boleh berbahaya. Tapi setelah mendengar pengakuan dari Akang, mudah-mudahan pihak keamanan Panpel juga lebih selektif, lebih teliti untuk memeriksa oknum yang masuk membawa flare seperti itu, karena akan merugikan, bukan hanya merugikan Persib tapi merugikan bobotoh yang lainnya. Karena seandainya kalau misalkan klubnya kena sanksi, tidak boleh ada penonton, yang rugi siapa? Supporternya juga rugi, klubnya juga rugi, tidak ada pemasukan tanpa penonton, itu kan jadi masalah. Seperti itu. Tapi Akang sendiri pernah memasukkan oknum enggak yang tidak niat orang udah hayang boga duit asupkeun itu? Oh enggak sih kalau itu mah. Enggak. Kalau saya mah cari aman ya, soalnya kerja juga. Kalau disebutin gaji nggak seberapa, soalnya dari pagi sampai malam gitu teh. Jaga di situ ya. Ya jaga di situ, dari pagi biasakan briefing dulu. Bagi-bagi untuk pintu ABC dulu. Pokoknya ribet lah soalnya. Dari pagi sampai malam nggak kepikiran buat masukin orang. Nggak kepikiran ingin memperkaya diri sendiri. Enggak sih, soalnya udah cukup lah. Kalau nges beungar mobilna loba boga sanis. Soalnya kan ambil ge freelance. Masukna freelance. Jadi mun aya panggilan misalkan ieu di grup teh Persib tanggal sekian main. Merapat ke stadion paling di pintu anu sebelah. Itu teh sebelah Persib teh anu tempat Persib lah amun eta mah VIP gitu. Sanes anu di bawahna anu tempat
briefing versi nukar itu kan jadinya masuk ke kadenya lah itu. Kalau boleh tahu sih honor untuk kalau boleh tahu ya, boleh mau disebutkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau boleh tahu honornya dari pagi sampai malam itu dapat berapa sih kan? 200 ya. 200.000. Iya 200.000. Jadi akang mah honor 200.000 teh halal cukup lah teu kudu ngasupkeun oknum. Punten saacan jaga teh pasti diberi petugas dikasih heula. Sebelum akan jaga tuh ada yang ngasih. Ya, ngasih. Ada oknum yang mengasih. Ya, 100.000 biasanya 100.000 itu sama di luar honor. Di luar honor. Terus gimana? Ya, kata saya kan waktu awal-awal ini apa? Ya itu buat kamu aja. Buat kamu terus kooperatif lah sama saya. Menurut kau orang menurut lah, intinya mah gitu. Hanya akang saja atau teman-teman akang yang lain juga dikasih ini? Mungkin semua. Soalnya tukang yang nggak barcode pasti diberi gitu? Ya pasti. Soalnya kan ABOG temen aya 5 orang jadinya teh. Jadi di kampung AB tapi cuman ABCD jadi dipisah. Nah AB cerita ternyata sama. Sama mereka juga seperti itu. Berarti ini lebih bahaya. Jadi ini oknum-oknumnya sudah terorganisir dan kita sebagai bobotoh, sebagai supporter yang cinta sama Persib, jangan biarkan mafia ini menjadi besar. Dan harus dihajar dari sekarang. Mudah-mudahan mereka nonton, mudah-mudahan mereka ada ketakutan, ada rasa kapok, sieun aing. Mudah-mudahan seperti itu, ya. Kang, nih satu lagi Kang. Yang paling rawan untuk saat ini di GBLA, gate mana sih yang paling gampang masukin orang? Sebenarnya di gate semua susah. Sebenarnya. Cuman yang gampang itu kan di pintu masuk yang merah yang biru. Yang merah sama yang biru. Gate merah sama pintu biru. Kalau di situ di bendung, misalkan di pemeriksaan semua di situ, jadi si panpel yang scan tenang, nggak ada ancaman, pasti aman. Flare pasti nggak akan masuk. Oke. Karena ada ancaman yang akhirnya nge-scan terus ya buru-buru gitu. Memeriksa buru-buru gitu. Soalnya kan 5 orang per 1 menit seger kan. Jadi asa bingung gitu. Asa kumahanya. Ya akhirnya ya gini kan bukan mungkin karena lebih besar harus yang mengikuti alur mereka, mengikuti cara mereka, ya akan juga mungkin kapaksa nurut. Karena walaupun misalkan akan yang orang idealis dan nurut ke mereka, mungkin akan juga nggak akan lama. Tidak mungkin akan dari 2016 sampai 19 bisa bertahan. Karena kalau misalkan akan orang mah embung kudu masuk ke dia terus kudu akan seperti berontak seperti itu, mungkin akan 1-2 bulan udah di-cut seperti itu. Tapi Abi pernah waktu itu lawan PSM Makassar. Saya nggak mau menerima uang sogokan. Sogokan dari oknum atau sogokan dari oknum yang mau masuk ke tribun? Oknum yang ini yang jaga. Apa yang tadi? P1, P2. Dari itu. Ya dari itu. Nggak mau, akan pernah menolak. Pernah menolak, ditinggalin ditinggalin sama oknum itu. Semua pindah sama pihak yang lain yang bisa masukin. Semua pindah, gate saya jebol. Akhirnya jebol. Karena tidak ada pengamanan. Ya, terus waktu itu supporter PSM Makassar minta masuk waktu itu. Oke itu. Diarahin kan waktu saya arahin ke gate sebelah. Katanya udah nggak bisa di sini aja. Itu sebagai satu keburukan lah misalnya. Jadi kalau saya berontak, ya saya pasti ditinggal. Ya, pasti ditinggal dan pasti ada intimidasi seperti ya, betul. Itu di Indonesia atau sama gitu. Oke Kang, menarik sekali obrolannya, pengalaman Akang juga mungkin bisa jadi. Mudah-mudahan mereka semua nonton dan harus nonton. Panpel juga harus nonton dan ini menjadi pelajaran buat semua, bukan hanya Panpel, bukan hanya pihak keamanan, bukan hanya pihak penjaga pintu, tapi buat supporternya juga. Karena apa? Itu adalah semua tindakan yang tidak baik dan tidak sehat. Kalau kita terus-terusan akan seperti itu, ya malah maju-maju. Supporternya tidak semua dewasa,
oknum-oknumnya akan semakin nyaman. Dan ada yang dirugikan juga. Siapa yang dirugikan? Ya tetap Persib dirugikan, tim klubnya dirugikan, panpelnya dirugikan, seperti itu. Karena apa? Mungkin supporternya juga akan dirugikan karena tidak menutup kemungkinan supporter yang mempunyai tiket terkadang tidak bisa masuk ke tribun karena tribun sudah penuh dengan oknum-oknum yang tidak bertiket. Tong coba-coba asup ke tribun teu make tiket, tong coba-coba nyogok ka oknum kayak nanti kudu asup ke tribun tanpa bertiket. Belilah tiket karena dengan membeli tiket berarti kalian semua mendukung, membantu Persib. Hidup Persib. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.